Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hajan Hidayat yang telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami mengenai penyajian data dan statistika deskriptif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Nur Asikin dengan NIM 4122001073. Saya Zukmi dengan NIM 4122001065. Saya Dia Fadilah Ritonga dengan NIM 4122001072. Saya Ridya Nanda dengan NIM 4122001074. Saya Fitrah Ramadan Aziz dengan NIM 4122001091. Oke, selanjutnya pembahasan materi yang pertama mengenai statistika deskriptif. Apa sih pengertian dari statistika deskriptif? Jadi, statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca, sehingga memberikan informasi lebih lengkap. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan fenomena. Dengan kata lain, hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Selanjutnya yang pertama itu ada pembahasan mengenai scatter plot. Scatter plot atau diagram tebar adalah salah satu alat dari QC Tool yang merupakan 7 alat pengendali kualitas serta berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah hubungan positif, hubungan negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter plot adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel X dan variabel Y. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya langkah-langkah membuat scatter diagram atau scatter plot. Yang pertama, melakukan pengumpulan data. Data yang diambil adalah data X dan Y yang akan dipelajari hubungannya, kemudian barulah memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Langkah yang kedua, pembuatan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Di sini kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum kedua data variabel X dan Y, kemudian barulah membuat sumbu vertikal dan sumbu horizontal beserta skalanya. Nah, langkah yang ketiga ada penebaran atau plotting data. Pada tahap ini kita melakukan penebaran data ke dalam kertas yang telah dibuat pada langkah kedua. Nah, langkah yang terakhir pemberian informasi yang berisi informasi judul grafik, banyaknya pasangan data, judul dan unit pengukuran untuk sumbu vertikal dan horizontal, interval waktu, orang yang membuat dan penanggung jawab scatter diagram atau scatter plot tersebut. Nah, pola scatter diagram terdiri dari pola positif, pola negatif, dan pola tidak berkolaborasi. Pola positif adanya korelasi positif di antara variabel X dan variabel Y, di mana bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya pola negatif. Pola negatif merupakan ada korelasi negatif di antara variabel X dan variabel Y yang bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Selanjutnya pola tidak berkolaborasi yang merupakan pola yang tidak memiliki hubungan karena tidak ada kecenderungan nilai tertentu pada variabel X terhadap variabel Y-nya, di mana bisa dilihat pada pola diagramnya di atas. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kekurangan dari scatter plot. Apa aja sih keuntungan dan kekurangan scatter plot? Nah, jadi keuntungan dari scatter plot yang pertama, range data yang jelas, titik minimum dan maksimum dapat dilihat. Yang kedua, data yang ditampilkan sangat akurat karena menggunakan titik. Yang ketiga, dapat menampilkan relasi positif dan negatif. Yang keempat, grafik mudah untuk dijelaskan dan dilihat. Yang terakhir, metode penggambaran grafik yang mudah. Untuk kekurangan dari scatter plot sendiri, yang pertama tidak bisa menampilkan relasi yang menggunakan lebih dari dua variabel.
Yang kedua, jumlah data yang bisa diobservasi terbatas karena jika menampilkan data yang banyak tidak akan jelas. Yang ketiga, sulit untuk mengakomodasi data yang menggunakan nilai desimal. Yang keempat, hanya dapat menggunakan variabel yang datanya bersifat kuantitatif. Dan yang terakhir, tidak dapat mengakomodasikan data-data eksternal. Selanjutnya mengenai uji validitas. Apa sih yang dimaksud dengan uji validitas? Jadi uji validitas ini merupakan keadaan yang menggambarkan apakah instrumen yang kita gunakan mampu mengukur apa yang akan kita ukur. Nah, jadi hasil yang diperoleh nanti dari kita menguji validitas itu akan menampilkan suatu instrumen yang valid atau sah. Tingkat validitas yang tinggi adalah yang terbaik. Sebaliknya, suatu instrumen yang memiliki validitas rendah merupakan instrumen yang kurang baik atau tidak merekomendasikan, bahkan sebaiknya dikeluarkan dari kelompok indikator. Selanjutnya mengenai macam-macam uji validitas. Macam-macam uji validitas terdapat validitas eksternal, validitas teori atau internal. Validitas eksternal merupakan validitas yang dilihat berdasarkan hubungan dengan kategori tertentu. Jadi, tinggi rendahnya koefisien validitas instrumen bergantung pada hasil perhitungan koefisien korelasi. Validitas kriteria dibagi menjadi dua. Yang pertama ada validitas banding dan validitas ramal. Validitas teori atau internal merupakan keadaan di mana instrumen penelitian yang digunakan memiliki kesesuaian antara item-item atau butir-butir pertanyaan dengan instrumen secara keseluruhan. Yang pertama yaitu mengenai validitas butir atau isi konten. Yang kedua, validitas kriteria atau bisa disebut dengan kriterion atau related validity. Yang terakhir ada validitas konkret. Selanjutnya mengenai kategori validitas seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat parameter dan kategori validitas. Parameternya di sini jika parameternya 0,8 sampai 1,0 maka validitasnya itu sangat tinggi atau validitasnya bisa disebut validitas yang paling baik. Jika parameternya 0,6 sampai 0,8 maka kategori validitasnya itu validitas tinggi atau baik. Jika parameternya 0,4 sampai 0,6 validitasnya bisa dikatakan sedang atau cukup. Parameter 0,2 sampai 0,4 validitas rendah atau kurang. Jika parameter 0 sampai 0,2 maka dapat dikatakan validitasnya sangat rendah atau jelek. Oke, untuk pengujian validitas menggunakan SPSS. Yang pertama, ketik data jawaban angket di Excel seperti gambar yang tertera. Yang kedua, buka program SPSS, copy skor-skor angket yang ada di Excel, termasuk skor total, dan pastekan di lembar data editor SPSS, lalu klik variabel view. Lihat tanda panah pada gambar di atas. Dan yang ketiga, pada kolom label ketik label item angket, item X ke-1, item X ke-2 dan seterusnya, termasuk total X. Dan yang keempat, lalu klik menu analysis correlate bivariate. Selanjutnya, blok semua label item X ke-1 dan seterusnya. Klik icon panah sehingga seluruh akan berpindah ke kotak variabel, lalu klik icon OK. Dan selanjutnya akan muncul halaman baru seperti gambar di atas. Pengujian validitas menggunakan SPSS. Dari tabel di samping, untuk item X ke-1 nilai korelasinya adalah 9,912 dengan probabilitas korelasi SIG 2 Taylor sebesar 0,000. Sesuai kriteria sebelumnya, item instrumen nomor 1 adalah valid karena nilai probabilitas korelasi SIG 2 Taylor dari taraf signifikan A sebesar 0,05.
uji rehabilitas. Next. Rehabilitas ialah mengidentifikasikan konsisten suatu instrumen dalam mengukur suatu konsep dan membantu untuk mengakses the goodness suatu pengukuran data. Kata kunci dalam rehabilitas adalah keakuratan pengukuran suatu instrumen, dikatakan sebagai alat ukur yang reliable jika digunakan untuk mengukur suatu yang sejenis dapat memberikan hasil yang konsisten. Next. Macam-macam uji rehabilitas. Uji rehabilitas terbagi menjadi dua, yaitu rehabilitas eksternal dan rehabilitas internal. Rehabilitas eksternal yaitu ada teknik paralel dan teknik pengulangan. Rehabilitas internal ada pun macam-macam metodenya, ialah pertama metode Sperman Brown, yang kedua metode Flanagan, yang ketiga metode Rulon, yang keempat metode K-R20, yang kelima metode KS-21, yang keenam metode Hyout, yang ketujuh metode Alpha. Next. Kategori rehabilitas. Parameter angka 0,8 sampai dengan 1,0 kategori rehabilitasnya ialah rehabilitas sangat tinggi. 0,6 sampai dengan 0,8 kategori rehabilitasnya ialah rehabilitas tinggi. 0,4 sampai 0,6 kategori rehabilitasnya ialah rehabilitas sedang. 0,2 sampai dengan 0,4 kategori rehabilitasnya yaitu rehabilitas rendah. Next. Pengajuan rehabilitas menggunakan SPSS. Yang pertama, pada gambar pertama yaitu klik menu Analyze Skala Rehabilitas Analisis. Untuk gambar yang kedua yaitu blok item X ke-1 sampai dengan ke-6, tetapi tidak termasuk total X. Pindahkan ke kotak items dengan mengklik tanda panah, lalu pada menu model pilih salah satu, misalnya alpha, lalu klik. Next. Nilai koefisien rehabilitas di samping adalah 0,8724. Sesuai kriteria, nilai ini sudah lebih besar dari 0,60, maka hasil dari data angket memiliki tingkat rehabilitas yang baik, atau dengan kata lain data hasil angket dapat dipercaya. Baiklah, selanjutnya studi kasus rehabilitas dan validitas. Yang pertama ada permasalahan pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Kompensasi dan disiplin kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perusahaan karena kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam melakukan tanggung jawab mereka di dalam perusahaan. Sebagian besar kompensasi merupakan pendapatan yang diterima oleh karyawan di mana para karyawan tersebut sudah melakukan kewajiban yang mereka lakukan demi kelangsungan hidup perusahaan. Menurut M. Malayu Hasibuan menyatakan bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan memerlukan sumber daya manusia, yaitu karyawan, untuk menunjang perusahaan. Karyawan sangatlah penting bagi perusahaan karena bakat dan prestasinya diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Karyawan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan tersebut sebagai pendorong bagi para karyawan bekerja untuk meningkatkan kinerja dan mendapatkan uang yang diharapkan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, selain diberikan kompensasi yang memadai, juga diperlukan adanya kedisiplinan kerja para karyawan. Disiplin kerja perlu diterapkan untuk melihat seberapa besar kinerja serta kontribusi karyawan pada saat mereka bekerja. Menurut M. Sinunggang mengatakan bahwa disiplin adalah sikap dari seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala aturan atau keputusan yang ditetapkan. Bagi perusahaan, disiplin kerja merupakan faktor penting dalam mengatur kegiatan perusahaan, karena dengan disiplin kerja, sebuah perusahaan akan mempunyai standar dalam melakukan kegiatan tersebut.
Berdasarkan permasalahannya, ada beberapa permasalahan yang muncul. Yang pertama, apakah ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? Dan yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dalam penelitian, peneliti mengambil sampel sebanyak 50 karyawan. Prosedur yang digunakan yaitu metode probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan operasionalisasi variabel seperti pada tabel di samping, yaitu terdapat variabel dan indikatornya. Kompensasi atau X1, indikatornya ada gaji, tunjangan, fasilitas kantor, dan asuransi. Kemudian yang kedua atau X2, indikatornya adalah kehadiran, peraturan perusahaan, dan pengawasan, serta hukum dan sanksi. Dan yang ketiga, variabel kinerja karyawan atau variabel Y-nya, indikatornya adalah kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, efektivitas, dan hasil kerja. Nah, dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu data kuantitatif agar data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penelitian. Maka datanya harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari metode ini untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Untuk memecahkan permasalahan pokok yang dihadapi, maka digunakan metode analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid ketika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas dapat diukur dengan membandingkan nilai R hitung atau correlation item, total correlation dengan R tabel, dengan ketentuan degree of freedom atau DF dengan sama dengan N kurang 2, di mana N adalah jumlah sampel. Kriteria untuk penilaian uji validitas adalah jika R hitung besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut bisa dikatakan valid. Tetapi apabila R hitung kecil dari R tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. Next. Nah, setelah dilakukan pengujian uji validitas, maka terdapat hasil pengujian variabel kompensasi atau X1-nya pada tabel di samping. Dari tabel hasil penelitian validitas variabel kompensasi atau X1 dapat dilihat bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari R tabel, yaitu 0,254. Nilai R tabel untuk N-nya adalah 60. Nilai R tabel tersebut digunakan untuk membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dengan ketentuan DF-nya sama dengan N kurang 2. Dalam hal ini, N adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini jumlah sampelnya 60 dan besar DF-nya dapat dihitung berarti 60 dikurang 2 sama dengan 58. Dengan DF 58 dan alfanya 0,05, maka didapat R tabelnya 0,254, sehingga semua indikator dalam penelitian dapat dikatakan valid. Kemudian yang kedua, dapat dilihat pada hasil pengujian validitas variabel disiplin kerja atau X2-nya setelah dilakukan pencarian, maka dari tabel hasil pengujian validitas variabel disiplin kerja atau X2 dapat dilihat bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari R tabel, sama dengan R tabelnya yaitu 0,254. Nilai R tabel untuk N-nya 60. Nilai R tabel tersebut digunakan untuk membandingkan R hitung dengan R tabel sama dengan yang di atas, dan besarnya di F dapat dihitung berarti juga 58
Kemudian dengan di F58 dan alfanya 0,05, maka FAB-nya juga 0,254. Sehingga semua indikator dalam penelitian dapat dikatakan valid. Kemudian yang ketiga yaitu hasil pengujian pada validitas variabel kinerja karyawan atau Y. Nah, dari tabel hasil pengujian validitas, setelah disimpulkan bahwa sehingga semua indikator dalam penelitian ini dapat dikatakan valid karena seluruh pengujiannya sama dengan langkah yang sebelumnya atau sama dengan X1 dan X2 sebelumnya. Yang kedua, metode uji reliabilitas. Nah, di sini kita lihat ada hasil pengujian reliabilitas. Suatu variabel dapat dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha besar dari 0,6. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, kategori reliabilitas itu jika besar dari 0,6 maka reliabilitasnya tinggi. Nah, dari tabel di samping dapat dilihat nilai Cronbach's alpha untuk setiap pernyataan besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner dapat dinyatakan reliable. Maka kesimpulannya, yang pertama, variabel kompensasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua, variabel disiplin kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.